Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan minna ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا الأحياء منهم والأموات خاصة إلى حضرة وكيجي علي جهدي وكيجي عبد الحميد وكيجي نور إحسان وكيجي عبد الكريم وكيجي مرزوق دهلان وكيجي محروس سليم وكيجي جوهري وكيجي صالح وكيجي محمد معصوم جوهري وكيجي أحمد إدريس مرزوقي وكيجي إمام يحيى محروس Bagaji Abdul Aziz Mansur, Bagaji Memon Zubair, Bagaji Ahmad Habibullah Zaini, Bagaji Muhammad Mahdullah Basri, Bagaji Bagaji Khalid Ridwan, Jami Masyayikh Ma'adil Boyo, Jami Masyayikhina Masyayikh Masyayihina Mu'assasah Matali'ul Huda, Mu'allimil Qudubil Lati Ta'allamnaha Wa'allamnaha, khususan Sayyidi Syekh Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi wa Sayyidi Syekh Abdullah Muhammad bin Muhammad Al-Shannaji wa Sayyidi Syekh Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Sabi wa Sayyidi Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Syihadi wa Sayyidi bin Abdul Aziz Al-Bari ila hadrati Sayyidina Imam Muhammad bin Idris Al-Sabi wa Sayyidi Syekh Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Suyuti Sayyidi Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali Abi Zakaya Abi Syaraf Al-Dawam Rabbi Ruqi wa Mursidi Habib Muhammad wa Tibbil Alim wa Sallallahu Alaihi Rahimahumullah wa ajarahumullah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap jajaran pengurus Majelis Zikir Haqqani Kota Batam, yang juga sangat kami hormati dan kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah setia Majelis Zikir Haqqani Kota Batam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat kita, amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pagi menjelang siang hari ini hanya dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayah ya Allah, kembali kita dipertemukan dalam
kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita dipertemukan di rumahnya Allah untuk mempelajari arti yang terkandung dari firman-firman-Nya Allah yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini benar-benar tercatat menjadi amal soleh yang diterima di sisi Allah dan benar-benar diridhoi oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, pagi menjelang siang hari ini kajian kita tafsir Jalalain sampai pada surah At-Taubah. Pagi hari ini kita memasuki ayat yang ke-119 ya. 118. 118. Sudah 118 sudah kan? 119 sudah. 119. Ya. Ya, silakan disimak ya. 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ma kana li ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rab wa man hawlahum minal a'rab ay yatakhallafu an rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi ay yatakhallafu an rasulillahi la yarghabu bi anfusihim an nafsihi dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasah dzalika bi'annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillahi wala yad'una mawdi'an wala makhmasatun fi ولا يضعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة
ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون إلا ما ya. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 119 yang baru saja tadi kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini yang diseru mereka yang beriman. Ittaqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Takutlah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah dan jadilah kalian semua itu selalu bersama orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang benar keimanannya, sempurna keimanannya, as-shadiqina ay fil imani wal uhud, dan orang-orang yang selalu menepati janji-janjinya. Lewat ayat ini Allah perintahkan kepada kita, satu, agar kita terus bertakwa kepadanya. Takwa ini secara bahasa artinya takut. Takut pada murka dan siksanya Allah. Takut pada murka dan azabnya Allah. Bicara tentang azab ini terkadang sudah dirasakan oleh mereka yang ahli maksiat, ahli durhaka kepada Allah saat mereka masih hidup di dunia. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah tidak mengadab kita di dunia ini, dan tentunya harapan kita juga tidak mengadab kita kelak di akhirat. Amin Allahumma. Orang yang diazab Allah saat mereka masih hidup di dunia, hidupnya serba susah, hidupnya tidak ada kebahagiaan, menderita. Dan bicara bahagia susah itu tidak bisa diukur dengan sedikit dan banyaknya materi. Ada orang yang materinya banyak, bahkan berlebih, tapi tidak merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Yang ia rasakan penderitaan, tidak ada ketenangan dalam kehidupannya. Yang ia rasakan ketidaknyamanan. Ini salah satu contoh azabnya Allah di dunia. Takwa itu artinya takut pada murka dan azabnya Allah, baik saat kita masih di dunia ini, terlebih nanti saat kita di akhirat. Akhirat itu diawali dari alam kubur, itu sudah akhirat. Kata Nabi, awwalu manazilil akhirat, akhirat pertama itu adalah alam kubur. Ketika seseorang di alam kuburnya kok merasakan kemudahan, merasakan nikmat, maka tak perlu khawatir, perjalanan akhirat berikutnya akan lebih mudah, akan lebih nikmat. Tapi sebaliknya, ketika seseorang di alam kuburnya yang dirasakan itu kesusahan yang luar biasa, yang dirasakan itu
penderitaan demi penderitaan yang luar biasa, ya jangan berharap perjalanan akhirat berikutnya ini akan dijalani dengan mudah dan penuh kebahagiaan. Sebaliknya, perjalanan akhiratnya bagi mereka yang di alam kuburnya susah, menderita, merasakan siksa kubur, ini juga akan lebih sulit dibanding dengan apa yang dialaminya saat di alam kubur. Itu takwa secara bahasa. Nah, takwa secara istilah atau syariat, imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa adalah melaksanakan segala perintahnya Allah, minimal perintah yang wajib. Syukur bukan hanya yang wajib saja, tapi ditingkatkan yang sunnah. Makanya saya ulangi sekali lagi, sebagian ulama itu mendefinisikan sunnah bukan hanya perkara yang ketika dikerjakan berpahala dan ditinggalkan tidak disiksa, bukan. Tapi sunnah adalah perkara yang ketika ditinggalkan rugi. Benar tidak disiksa tapi rugi. Saat kita mampu menjalankan perkara itu kita tinggalkan, rugi. Sebab manfaat ada sunnah dalam hukum syariat itu adalah yang pertama, untuk menambahi pahala perkara-perkara yang wajib. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, menambahi pahala. Ada sholat wajib, ada sholat Sholat sunnah ketika kita lakukan itu menambahi pahala sholat wajib kita. Ada sedekah wajib yang disebut zakat, ada sedekah sunnah. Jadi tujuan disyariatkannya perkara sunnah itu pertama untuk menambahi pahala perkara wajib kita. Yang kedua, untuk menyempurnakan perkara wajib kita. Kita tak boleh sombong, kita harus mengakui dengan sejujur-jujurnya bahwa perkara wajib yang kita lakukan itu belum mampu kita melakukannya dengan sempurna. Betul? Sholat kita jika disesuaikan dengan ilmu sholatnya belum bisa 100% sempurna. Dari sisi bacaannya, dari sisi gerakannya, dan dari sisi syarat rukun lainnya, itu pasti tidak bisa sempurna. Ketika kita sadar bahwa sholat kita tidak sempurna, perbanyak sholat sunnah agar lewat sholat sunnah itu Allah sempurnakan. Ketika kita sadar bahwa puasa wajib kita juga belum sempurna, puasanya iya, menahan lapar, dahaga dan kebutuhan biologis iya, tapi masih gunjing orang, masih suka nonton perkara yang diharamkan oleh Allah, masih suka membicarakan orang, memfitnah orang, sumpah palsu, berarti puasa wajib kita tidak sempurna. Agar sempurna, kerjakan puasa sunnah ketika kita ada kesempatan dan juga kita mampu melakukan. Itu sunnah ya. Jadi sunnah jangan hanya diartikan ketika kita tinggalkan tidak disiksa. Bukan kok salah arti itu benar, tapi akhirnya kita malas untuk mengerjakan sunnah kalau hanya sebatas diartikan seperti itu. Tapi ketika sunnah itu adalah perkara yang ketika kita tinggalkan rugi, nah ini akan menjadi motivasi kita semua untuk mau memperbanyak amalan sunnah. Wajtinabun nawahi, takwa menjalankan semua perintah minimal yang wajib dan meninggalkan semua larangan minimal yang haram.
Syukur-syukur bukan hanya yang haram saja, tapi yang makruh pun mampu kita tinggalkan. Amin Allahumma amin. Ini pertama yang Allah perintahkan lewat ayat 119. Kemudian Allah perintahkan juga lewat ayat ini wa kunu ma'asyadiqin. Kita diperintahkan untuk berkumpul bersama orang-orang yang shadiqin. Siapa yang dimaksud shadiqin ini? Yang artinya orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Shadiqin yang dimaksud dalam ayat ini ditafsiri oleh para ulama ay as-shadiqina fil iman, orang yang benar keimanannya, orang yang sempurna keimanannya, itu shadiqin. Kemudian maksud shadiqin di sini juga orang yang selalu menepati janji. Jadi iman seseorang itu ada level-levelnya. Ada imannya orang awam seperti kita, kadang tebal, setebal dagingnya orang yang sangat gemuk. Ada yang tipis, setipis silet. Iman kita kadang berkurang, kadang bertambah. Ini imannya orang awam. Imannya belum stabil tapi masih labil. Kadang berkurang, kadang bertambah. Rasul katakan berkurangnya iman dengan maksiat. Nah, kita ini masih terus bermaksiat pada Allah. Nah, saat kita bermaksiat itulah iman kita berkurang. Bahkan Nabi katakan iman itu seperti pakaian kita. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, maka pakaian itu kita tanggalkan dari tubuh kita. Bahayanya kalau orang terus bermaksiat, tidak mau menghentikan kemaksiatannya, tidak mau bertobat dengan benar kepada Allah atas dosa dan maksiatnya, bahayanya dikhawatirkan meninggal dalam keadaan bermaksiat. Naudzubillahi min, berarti meninggal dalam keadaan tanpa iman. Sebab dikala seseorang itu bermaksiat kepada Allah, dikala itu iman yang diumpamakan Rasulullah seperti pakaian ini sedang ditanggalkan. Makanya termasuk perkara yang sangat dikhawatirkan menyebabkan seseorang itu meninggal su'ul khatimah adalah orang yang al-musirruna bil kabair walam yatubu ilallah, yang selalu berbuat dosa, maksiat besar, dosa-dosa besar, dan walam yatubu ilallah, tidak mau bertobat dengan benar kepada Allah. Sebab dikhawatirkan meninggalnya dalam keadaan sedang bermaksiat. Tiap malam mabuk, tiap malam judi, lagi minum, meninggal. Ada tidak? Ada. Banyak. Kata Nabi, seseorang itu akan mati dalam keadaan apa yang menjadi kebiasaannya saat hidup. Banyak. Lagi lempar kartu, belum sempat lempar, mati. Ada enggak? Berarti dia meninggal dunia dalam keadaan sedang bermaksiat. Karena dalam keadaan sedang bermaksiat, saat itu iman yang diibaratkan pakaian sedang ditanggalkan. Naudzubillah, meninggal dalam keadaan tanpa, belum sempat bertobat meskipun 1 detik. Ini meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah. Nah, ada yang imannya sempurna. Seseorang boleh mengatakan aku ini orang yang beriman, tapi tak boleh mengatakan aku ini mukmin sejati. Gak boleh. Aku ini seseorang yang imannya sempurna, gak boleh. Jadi mukmin sejati tidak boleh dikatakan, diucapkan oleh sembarang orang.
Sebab dikatakan mukmin yang sejati dalam pengertian mukmin yang imannya sempurna